Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha dari kelas Ar-Razak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam proses belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi fikih bab 6, yaitu tentang sedekah, infak, dan wakaf. Dari pengertiannya masing-masing, takrifnya masing-masing, atau juga definisinya masing-masing, juga hukum-hukumnya. Yang pertama kita mulai dari pengertiannya. Sedekah adalah segala macam pemberian atau kegiatan yang ma'ruf, yang baik, yang maslahat, mendatangkan kebaikan untuk berharap ridho dari Allah, untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedekah, segala macam pemberian, kegiatan, bisa dari tidak hanya dalam bentuk fisik, ya, tidak hanya dalam bentuk uang yang namanya sedekah itu. Sedekah itu pengertiannya lebih luas daripada infak. Sedekah bisa jadi seperti yang Rasul katakan, at-tabassumu shadaqah. Senyum itu adalah sedekah. Kalian membuang kerikil tajam di jalanan, kalian singkirkan, itu termasuk sedekah. Atau kalian memberikan pemikiran, meluangkan waktu untuk menggagas sebuah ide, yang idenya itu bisa bermanfaat buat orang banyak, itu bisa dikatakan sedekah. Itu pengertian dari sedekah. Artinya sedekah itu pengertiannya bukan cuma sekedar memberikan uang ataupun tapi segala macam yang bersifat pemikiran, tenaga, ataupun harta, itu semuanya yang kita berikan dengan niat lillahi ta'ala, itu bisa termasuk dikatakan sedekah. Sedekah, ya, atau sedekah sama. Lalu yang kedua ada infak. Infak itu mengeluarkan harta karena ketaatan atau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak ini ruang lingkupnya lebih kecil daripada sedekah. Biasanya infak itu lebih cenderung kepada materi, seperti uang ataupun makanan-makanan pokok yang kita berikan kepada fakir ataupun miskin, ataupun pada mereka yang membutuhkan. Itu infak. Artinya infak itu lebih terfokus kepada hal-hal yang bersifat materi, ya. Infak uang ataupun makanan pokok yang bersifat materi. Itu dari infak. Jadi sedekah itu pengertiannya lebih luas daripada infak. Sedekah itu bisa bersifat materi dan lebih bersifat non materi, dari fisik ataupun pengorbanan ataupun tenaga, pikiran yang kita sumbangkan, yang kita berikan untuk kemaslahatan orang banyak, itu bisa dikatakan termasuk ataupun tergolong sedekah. Lalu yang berikutnya adalah pengertian dari wakaf. Wakaf ini berbeda, ya, dengan persamaannya adalah pemberian. Antara sedekah, infak, dan wakaf itu persamaannya semuanya memberikan, membelanjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berharap pahala, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian wakaf itu berbeda, ya, berbeda dengan
sedekah dan infak. Menyerahkan barang yang tahan lama dan memiliki daya guna atau manfaat bagi orang lain. Wakaf untuk pembangunan masjid, wakaf untuk anak yatim piatu, wakaf Al-Quran yang kita berikan kepada para hafiz penghafal Quran, wakaf yang kita berikan sebidang tanah untuk dijadikan musola, ataupun mungkin diantara orang tua kalian, ayah ataupun bunda kalian yang memiliki kendaraan van ataupun minibus, lalu diinfakkan untuk dijadikan sebuah mobil ambulans yang dipakai untuk masjid, itu bisa dikatakan tergolong wakaf. Kalau bisa digolongkan, wakaf ini termasuk juga sedekah, ya, sedekah jariah. Lalu hukum-hukumnya dari ketiga ini bagaimana? Sedekah adalah hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Hukum dari infak adalah sunnah. Lalu hukum dari tentang wakaf itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sudah hampir mendekati kewajiban, ya. Sebab banyak manfaat yang didapatkan dari pemberian wakaf itu, terutama buat si wakif. Wakif itu pemberi wakaf, ya, orang yang mewakafkan. Walaupun kemungkinan orang tersebut yang mewakafkan sudah meninggal dunia, itu insya Allah apabila barang-barangnya tersebut yang diwakafkan masih utuh, masih digunakan oleh masyarakat umum, masih berguna untuk orang lain, maka itu termasuk dalam kategori sedekah jariyah. Seperti yang hadis Nabi katakan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka akan terputus semua amal ibadahnya kecuali yang 3 perkara. 1, sedekah jariyah, sedekah yang dia berikan untuk dipakai, digunakan kemaslahatan umat dan terus bergulir. Manfaatnya bergulir terus sampai akhir nanti. Selagi orang masih menggunakan, selagi orang masih memanfaatkan yang dia wakafkan, maka di saat itu pula orang yang mewakafkan bisa mendapatkan pahala dari apa yang telah dia wakafkan, dia berikan untuk kepentingan umat, untuk kemaslahatan orang banyak. Itu pengertian dari masing-masing sedekah, wakaf, dan infak. Hukumnya sunnah, dan sunnah muakkad. Ini sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Surah Al-Imran ayat 92. Kamu itu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kamu lakukan dengan secara sempurna sebelum hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kalian menafkahkan, menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan itu, yang sudah kamu berikan, maka fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu maha tahu, maha melihat apa yang kamu lakukan. Allah maha tahu dengan apa yang kamu niatkan dari wakaf yang kamu berikan. Allah maha tahu dari sedekah yang engkau keluarkan.
Allah Maha tahu dengan niat yang apa yang terdetik dalam hati kalian bila kalian bersedekah ataupun infak ataupun mengeluarkan wakaf. Nah, bahasan selanjutnya itu ada hibah, ada hadiah, ada wasiat. Tiga istilah ini, hibah, hadiah, dan wasiat, itu bagian dari infak ya, bagian dari infak. Hibah memberikan satu hal karena suka terhadap sesuatu, maka dia berikan. Itu hibah. Hibah hukumnya juga mubah. Ya, hibah itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh-boleh saja dilakukan, boleh-boleh saja dikerjakan. Lalu ada hadiah. Hadiah itu memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai rasa hormat, sebagai penghormatan terhadap orang tersebut. Lalu ada wasiat. Wasiat memberikan sesuatu tapi ditangguhkan setelah yang memberikannya itu meninggal dunia. Ya, otomatis barang yang diwakafkan itu harus punya manfaat, punya maslahat, punya daya guna untuk orang lain. Ya, itu wasiat. Di wasiat itu tergantung dari orang yang memberikan. Jadi wasiatnya bagaimana? Apakah ini untuk dijadikan tanah yang dia wasiatkan itu mungkin untuk dijadikan jalan, atau mungkin dijadikan musola, ataupun dijadikan rumah yatim piatu, mungkin ya. Tergantung daripada niat si pemberi wasiat. Hibah, hadiah, wasiat adalah bagian atau macam-macam daripada infak. Lalu berikutnya wakaf. Wakaf ini berbeda dengan tadi yang sudah Bapak utarakan. Wakaf berbeda dengan sedekah dan infak. Ada syarat dan rukun tertentu untuk wakaf. Wakaf dari segi bahasa artinya berhenti atau menahan. Maksudnya membekukan hak milik orang lain terhadap harta yang biasanya untuk kepentingan umum. Harta yang diwakafkan tidak boleh habis. Ya, tidak boleh habis. Seperti mungkin tanah ataupun sebuah rumah ataupun kendaraan. Artinya yang awet ya, yang awet dan berdaya guna, bermanfaat ya. Lalu penggunaannya pun harus sesuai dengan niat yang memberi wakaf. Untuk apa dia memberikannya? Apa untuk dijadikan musola, atau untuk dia mewakafkan Al-Quran 100 Quran dia wakafkan untuk pondok pesantren? Bisa jadi mungkin ya. Pahala wakaf jauh lebih besar dan lebih langgang daripada infak dan sedekah. Selagi ada orang yang menikmatinya, selagi ada orang yang menggunakannya, selagi ada orang yang memanfaatkannya dari apa yang telah diwakafkan, maka pahalanya itu tetap mengalir kepada orang yang pemberi wakaf, orang yang mewakafkan atau wakif ya, wakif. Kita bilangnya wakif, istilah bahasa Arabnya wakif. Karena akan terus menerus kepada wakif walaupun ia sudah meninggal dunia, selama hartanya itu masih bisa dimanfaatkan. Lalu rukunnya yang pertama ada orang yang mewakafkan, orang yang berwakaf, wakif namanya. Ada benda yang diwakafkan, mauquf. Lalu ada orang yang menerima, panitianya ataupun pengurus masjidnya ataupun yang lainnya, al-mauquf alaih, orang yang diberikan, dititipkan wakaf. Yang terakhir ada lafaz dan ikrar wakaf, sigat ataupun ijab qabul, transaksi ya, transaksi antara orang yang memberikan wakaf dengan panitia yang menerima wakaf tersebut. Anak-anakku, alhamdulillah ini sedikit gambaran
dari fikih bab 6 tentang sedekah, infak, dan wakaf. Semoga mudah dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.